Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, saya Bambang Triwijanto, CGP Angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Sragen. Saya akan menunjukkan aksi nyata pembelajaran bagi murid yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional untuk mapel matematika kelas 10 semester genap dengan materi pokok grafik fungsi kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Selamat pagi. Salah satu siswa untuk memimpin kita berdoa agar kita beri pelajaran dan kemudian Pak duduk siap gerak. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. bagaimana kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Apakah ada teman yang tidak masuk hari ini? Hadir? Tidak masuk ya? Jadi anak-anakku tetap menjaga prokes kesehatan dan selalu makan gizi ya sudah cukup. Oke, untuk memulai pelajaran pada hari ini kita akan membacakan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama-sama dulu. Bapak ingatkan kembali. Masih ingat tidak? Tidak ingat? Coba sekarang. Untuk kesepakatan kelas kita yang pertama, tidak makan saat KBM. Kedua apa? Siswa yang mendapatkan jadwal tiket datang lebih awal. Membuat sampah di tempat sampah. 4. Tidak ramai saat KBM. 5. Mendengarkan penjelasan guru. 6. Saat guru berhalangan hadir, siswa harus tetap berada di kelas. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin mengetahui hobi atau kegemaran anakku. Digunakan untuk menajarkan potensi yang sudah dimiliki anak-anakku. Ya, sekarang. Siapa anak-anakku yang gemar berolahraga atau menari? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu nanti masuk dalam kelompok model kinetis, ya. Terus siapa yang anak-anakku di sini suka menggambar atau melihat gambar-gambar? Ada juga ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu nanti kita kelompokkan dalam model visual ya. Terus siapa yang anak-anakku suka melihat video atau melihat film pada saat pembelajaran? Akan dijari 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga lagi. Dan nanti kita akan kelompokkan menjadi atau model visual algebra ya. Tadi kita sudah membagi kelompok menjadi tiga model ya. Model yang pertama kinetis, model kedua visual, model ketiga auditory. Nah, sekarang kita akan berkelompok sesuai dengan atau kita akan bagi sesuai dengan kelompok model masing-masing. Silakan sekarang. Baiklah anak-anakku, sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan belajar lebih lanjut, kita akan melakukan stop dulu seperti yang biasa kita lakukan agar kita refresh santai lagi. Oke? Tegak badan semua. Ambil nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan nafas. Keluarkan nafas melalui hidung lagi. 5, 6, 7, 8. Ambil nafas lagi. 1, 2, 3, 4. Tahan. Keluarkan nafas lagi. 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang apa yang sudah dirasakan anak-anakku setelah kita melakukan stop? Senang, relax. Pelajaran waktu di SMP ini. Apakah anak-anakku masih ingat tentang pemfaktoran? Masih ingat? Tentang rumus ABC? Coba Bapak mau tahu siapa yang masih ingat tentang rumus ABC? Pak, saya Pak. Ya, enggak. Rumus ABC itu kan yang min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, betul sekali. Jadi masih ingat ya anak-anakku? Ya, oke. Ya, itu
menetapkan kuadrat sempurna. Apakah anak-anak masih sudah ingat menetapkan kuadrat sempurna? Anak-anakku, materi pada hari ini kita akan mempelajari tentang grafik fungsi kuadrat. Ya, tujuan dari mempelajari grafik fungsi kuadrat adalah satu, anak-anak bisa membedakan antara fungsi kuadrat atau bukan. Jadi ini merupakan fungsi kuadrat atau bukan. Yang kedua, anak-anak bisa mengidentifikasi fungsi kuadrat, mencari sumbu simetri, titik puncak, dan titik-titik yang lain yang berpotongan pada sumbu E, sumbu Y. Ketiga, anak-anakku juga nanti bisa mempresentasikan atau menggambar grafik fungsi kuadrat. Keempat, pada saat nanti diskusi kelompok, anak-anakku juga saling berkomunikasi satu dengan yang lain, saling membantu apabila ada teman-teman yang tidak bisa mengenai materi fungsi kuadrat. Ada yang ditanyakan anak-anakku tentang pembelajaran pada saat ini? Sudah semua? Untuk rubrik penilaian pada kali ini kita akan menilai Anda pada saat keaktifan anak-anakku di dalam berdiskusi kelompok. Kedua, komunikasi antar anggota pada saat diskusi kelompok. Ketiga, presentasi apakah nanti sesuai dengan topik yang kita ajarkan pada hari ini. Yang keempat, evaluasi itu nanti dalam bentuk tes ya. Ada pertanyaan? Jelas? Kelompok kinetis kita akan mempraktekkan melempar bola secara melambung. Sekarang bergantian ya, silakan. Yang suka olahraga, sekarang praktekkan lompat tali. Nah, ini ya anak-anakku yang tadi sudah melakukan kegiatan praktek melempar bola dan satunya lompat tali. Apa yang bisa Anda simpulkan? Apa kaitannya antara Anda latih melempar bola dengan materi pelajaran pada saat ini yang kita pelajari? Siapa yang mau berkata? Tadi kan bentuk lemparan bolanya melambung. Kalau kita ilustrasikan itu seperti grafik fungsi kuadrat. Iya, betul sekali. Semua sudah paham? Paham, Pak. Ya, terus apakah ada kegiatan-kegiatan olahraga yang lain yang bisa untuk mempresentasikan bentuk atau grafik fungsi kuadrat? Coba cari yang lain. Ada enggak? Main bola basket, lompat jauh, lompat tinggi, menyiram tanaman. Iya. Bapak ingin tahu coba ilustrasinya seperti apa? Ini itu yang melempar bola basket, itu yang menyiram tanaman. Terus fungsinya, bentuknya? Iya. Yang ini bentuknya fungsi? Ya. Terus dari ini tadi, maka apakah anak-anakku bisa membuat langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat? Bisa? Bisa nanti mempresentasikan di depan kelas? Maka sekarang kerjakan lembar kegiatan siswa, tanyakan antar kelompok nanti yang tidak bisa ya. Anak-anakku yang model visual, sekarang perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Sudah semua? Perhatikan semua. Ada yang mau menjelaskan ke depan? Silakan. Ini Pak, Silakan. Ya. ini ada anak sudah bermain basket, saat dia melempar lingkarannya ini membentuk garis yang melengkung ke atas Pak. Ya. Terus ilustrasi yang bawahnya itu? Ini bola yang dilempar anaknya dari sini terus masuk ke gawang sini membentuk garis yang melengkung ke atas ini. Oh, buku kata atau para Parabola. Iya. Terus mungkin ada yang Putri. Ya, silakan. Ini ada yang melengkung ke bawah dan melengkung ke atas. Ya. Ini bisa dibuat sebagai fungsi kuadrat. Iya, betul sekali. Iya. Apakah ada pertanyaan untuk yang kelompok visual? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Untuk anak-anakku yang menggunakan model algeometri, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah jelas? Sudah. Ya. Coba untuk yang fungsi kuadrat atau parabola, apakah nanti anak-anakku siap untuk mempresentasikan? Siap. Lembar kegiatan siswa ada pertanyaan bisa dikerjakan? Belum selesai. Apa yang ada berapa yang kesulitan anak-anak? Ya, ini belum. Belum ada kesulitan? Sekarang sudah semua selesai? Setiap kelompok? Sudah siap untuk presentasi semua? Sekarang Bapak berikan kesempatan siapa yang mau maju pertama untuk presentasi dari kelompok mana? Saya, Pak. Oh iya, kelompok kinetis. Ya silakan maju ke depan. Kelompok kinetis.
Kali ini di sini saya akan memberikan hasil diskusi kami yang telah kita diskusikan, yaitu beberapa kegiatan yang sesuai dengan penerapannya oleh grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah melempar bola secara melambung, kedua menyirami tanaman, ketiga lompat jauh, dan keempat adalah lompat tali. Nah, apabila grafik fungsi kuadrat tersebut diaplikasikan ke soal, kita dapati sebagai contoh seperti ini. Y sama dengan min x kuadrat plus 5x plus 6. Nah, bagaimana cara membuat grafiknya? Pertama-tama kita tentukan titik-titik yang terlebih dulu, yaitu titik X dan Y. Setelah itu, apabila sudah ketemu semua, kita langsung gambar kurvanya mengikuti titik-titik yang telah terdapat tadi. Oke, cukup sekian. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, silakan. Kalau cara mencari titik puncak itu gimana? Oke, cara mencari titik puncak kita memakai persamaan seperti di atas, yaitu adalah X sama dengan min B per 2A. Kemudian untuk Y kita pakai rumus diskriminan per min 4A. Ada diskriminan ini nilainya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi di sini saya adalah perwakilan dari kelompok audiografik. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang hasil dari diskusi kami. Jika titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y, maka nilai A dan B berlawanan. Sedangkan jika titik puncak berada di sebelah kiri sumbu Y, maka nilai A dan B itu sama. Kemudian sumbu Y, jika memotong sumbu Y positif, maka C lebih besar dari 0. Dan jika memotong sumbu Y negatif, maka C itu lebih kecil dari 0. Dan jika grafik memotong pusat koordinat, maka C sama dengan 0. Sekian dari kelompok kami. Ada yang memiliki pertanyaan? Silakan. Untuk langkah-langkah membuat kurva bagaimana? Silakan untuk dijelaskan. Jadi langkah-langkah untuk membuat kurva itu, yang pertama ada menentukan titik potong sumbu X. Kemudian yang kedua menentukan titik potong sumbu Y. Yang ketiga menentukan sumbu simetri. Kemudian yang keempat itu menentukan titik puncak. Habis itu nanti bisa digambar sesuai titik-titiknya itu. Terima kasih. Kami dari kelompok visual akan menjelaskan mengenai grafik fungsi kuadrat yang telah dikerjakan. Baik teman-teman, di sini kami mengerjakan rumus fungsi kuadrat yaitu Y x kuadrat min 4x tambah 3. Kemudian kami mencari titik-titik sumbunya dari X dan Y. Kemudian kami menggambarnya pada grafik di sini. Hasilnya gambar seperti ini. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Titik puncak itu termasuk sumbu simetri atau tidak? Ya, termasuk karena sumbu simetri didapat dari rumus min B per 2A. Terima kasih. Tadi hasil presentasi dari kelompok masing-masing. Walaupun ada kelas 10, tapi sudah mempunyai jiwa semangat, kemudian jiwa kemungkinan yang juga. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Nah, karena kita sudah melewati diskusi yang panjang, presentasi, saatnya kita untuk merefresh diri kita lagi, tubuh kita. Kita akan melakukan ice breaking dulu. Oke, kita akan lakukan ice breaking. Semua berdiri. Kita akan melakukan ice breaking. Dengan ini masih hubungan dengan matematika. Nanti kalau Bapak Bambang menjumlahkan, mengurangi atau mengalihkan hasilnya tetap Anda mundur. Nah, Anda mundur satu langkah. Tapi nanti kalau hasilnya ganjil, Anda maju satu langkah. Misalkan 1 tambah 2, 3, ganjil masuk. Gitu ya? Oke, sekarang 1 tambah 5 tambah 2. Salah, masih 2. Terus, nah, 3 kali 2 tambah 1. Melakukan SBG, maka kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari materi hari ini? Siapa yang berani untuk mengumpulkan? Ya, silakan Mas. Masuk. Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari materi hari ini kalau menurut saya itu ada 5 langkah untuk menggambar grafik pada fungsi kuadrat. Langkah yang pertama yaitu menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Langkah yang kedua yaitu menentukan titik puncak X dengan menggunakan rumus min B per 2A. Lantas yang terakhir yaitu kita menentukan titik puncak Y. Ada 2 cara. Yang pertama mensubstitusikan titik X yang sudah kita
dapat tadi atau menggunakan rumus diskriminan per 4 min 4A. Iya, betul sekali. Sebelum kita mengambil pelajaran pada pagi hari ini, coba untuk testimoni silahkan maju ke depan. Ayo silakan Pak. Perasaan apa yang Anda rasakan selama mengikuti pelajaran matematika pada saat ini? Perasaan saya selama mengikuti pelajaran matematika pada hari ini senang karena pelajarannya sangat mudah dipahami. Untuk pertemuan besok yang akan datang, kita akan membahas tentang penggunaan atau aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk pemecahan masalah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Pesan Pak Bambang, belajar, dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya dalam melaksanakan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dalam RPP ini, saya merasa sangat senang sekali karena banyak pengalaman baru yang saya dapatkan dan dapat saya terapkan di kelas bersama peserta didik saya. Walaupun ada rasa kekhawatiran sebelumnya bagaimana nantinya pelaksanaan ini di dalam kelas. Akan tetapi, saya sangat antusias dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Ketika saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, peserta didik menjadi antusias, merasa nyaman, dan bahagia. Dalam pembelajaran di aksi nyata yang saya lakukan pada hari ini, banyak pembelajaran yang saya dapatkan. Terutama pembelajaran berdiferensiasi yang memadukan dengan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan dengan memetakan kebutuhan belajar murid, di antaranya kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, mengakomodir seluruh kebutuhan murid dengan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan dampak baik bagi sekolah, kelas, dan terutama kepada murid. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid bisa kita beri perlakuan yang sama. Jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang dalam belajarnya. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain, setiap orang merasa disambut dengan baik. Murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam bentuk nyata, guru dan murid berkolaborasi, kebutuhan belajar murid terfasilitasi, dan terlayani dengan baik. Dari beberapa dampak tersebut, diharapkan akan tercapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional sangat penting dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran karena dapat membantu guru sebagai pendidik dan murid untuk fokus dalam melaksanakan pembelajaran serta meningkatkan kesadaran diri, dapat mengelola emosi, menumbuhkan kesadaran sosial, meningkatkan keterampilan sosial, serta dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dan hal ini tentunya belum pernah didapatkan secara sepenuhnya pada pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya. Saya sebagai pendidik tentunya harus memiliki keterampilan sosial emosional dalam menghadapi berbagai keberagaman siswa yang saya hadapi.